kembali di MNC News Prime, pemirsa. Artis Maudy Ayunda terpilih menjadi juru bicara presidensi G20 tahun 2022. Maudy Ayunda berharap bisa merangkul generasi muda untuk turut aktif mengikuti G20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis kebanggaan tanah air Maudy Ayunda terpilih menjadi juru bicara presidensi G20. Peran baru ini tentu menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya Maudy dikenal sebagai aktris dan penyanyi yang berprestasi baik di bidang seni maupun di bidang pendidikan. Menerima peran baru ini, Maudy mengaku langsung mengiyakan ketika ditawarkan menjadi juru bicara. Karena dirinya ingin ambil bagian dalam agenda bersejarah yang juga akan membahas isu-isu prioritas dunia. Saya senang sekali diajak menjadi bagian dari tim juru bicara presidensi G20 Indonesia. Tentunya saya tidak membutuhkan waktu lama untuk mengiyakan ajakan tersebut. G20 itu menurut aku adalah simbol dari kerjasama dan kolaborasi gitu ya. Jadi dengan adanya presidensi G20 ini kita diingatkan kembali juga esensi kolaborasi antar negara dan peran Indonesia di situ sebagai fasilitator di konteks ini. Isu ataupun konflik itu ada, tapi G20 ini justru karena spiritnya itu kolaborasi gitu. Menurut aku justru akan memiliki dampak yang sangat positif gitu. Sebagai perwakilan generasi muda, Maudy Ayunda terus berupaya mengajak generasi milenial dan generasi Z melalui berbagai forum. Maudy berharap agar generasi muda bisa mengembangkan rasa penasarannya dalam isu-isu prioritas dunia dan semangat berperan serta memperbaiki dunia lebih baik untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dari Jakarta, Angelika Agus, iNews melaporkan. Baik, di tengah perseteruan antara Amerika, kemudian Rusia dan juga Ukraina, Indonesia ternyata juga di dalam negeri tengah mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk juga dengan juru bicara presidensi G20 Maudy Ayunda. Mas Farhan, kalau Anda melihat dengan kondisi seperti ini, sepertinya sudah sangat siap Indonesia untuk melaksanakan G20. Catatan mungkin dari Anda sebagai seorang anggota DPR Komisi 1 begitu ya untuk Indonesia dalam menuju G20 nanti di November 2022. Silakan Mas Farhan. Dalam rapat terakhir kami di Komisi 1 bersama dengan Kementerian Luar Negeri, tekanan kami kepada Kementerian Luar Negeri adalah agar memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi seorang event organizer yang luar biasa dan memang terbukti hebat kalau kita jadi event organizer. Tetapi kita juga menjadi salah satu pemain penting di dunia. Tekanan dari Amerika, tekanan dari Rusia, tekanan dari berbagai macam negara, seperti kata Pak Dino tadi, adalah sesuatu yang nyata dan tidak bisa dihindari. Kita harus hadapi, dan saya merasakan sekali tekanan yang diberikan oleh dunia internasional. Dan pada saat bersamaan, agar apa yang disampaikan sama Mas Gilang tadi bahwa kekhawatiran kita tentang tidak akan mendapatkan bantuan ekonomi, tidak akan mendapatkan spare part untuk militer kita, hanyalah sebuah kekhawatiran yang bersifat omong kosong. Saya kira yang mesti dibuktikan oleh kita sekarang adalah bahwa kita memiliki kekuatan bergen yang sangat kuat dengan memegang teguh prinsip-prinsip diplomasi internasional, nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan, bukan nilai-nilai transaksional. Artinya dengan yang pernah dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri dengan cara diplomasi, menurut Anda itu juga menjadi salah satu hal yang cukup berhasil begitu ya? Saya bayangkan sekarang teman-teman di Kementerian Luar Negeri nggak ada yang tidur nih. It's a crisis management every day. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Dino. Pak Dino, kalau Anda menanggapi dengan kondisi seperti ini, catatan penting dari Anda begitu ya yang mungkin bisa dilakukan dengan segera oleh pemerintah Indonesia. Selain dari tadi yang Anda sampaikan adalah kaitannya dengan lobby-lobby. Benar-benar, jadi sekarang ini kan ada pertentangan dalam tubuh G20 antara G7 dan BRICS ya. BRICS itu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Saya kira barisan yang paling perlu digarap nomor satu adalah barisan negara-negara middle powers ya. Turki, Korea, Brazil, Argentina, dan lain sebagainya. Ada sekitar 11 atau 12 jumlahnya. Dan juga kita harus menggandeng Tiongkok ya, karena Tiongkok itu adalah negara yang paling didengar oleh Rusia, tapi juga sekarang menjadi pemain yang
sangat penting dalam percaturan yang sekarang ini antara Rusia Barat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita perlu melakukan itu, tapi juga yang penting menurut saya yang belum kita lakukan, kita jangan ragu untuk galak atau kritis terhadap Rusia, karena itu yang saya belum lihat sekarang ini. Tadi Pak Gilang benar sekali, bebas aktif itu jangan hanya untuk Amerika aja, kita harus berani bebas aktif terhadap Tiongkok, terhadap Rusia dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang saya belum lihat kita galak atau kritis terhadap Rusia. Dan kalau kita memang mitra sahabat ya, strategic partner, mereka juga harus terima kalau kita kritis terhadap mereka. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang mereka nggak suka, mereka juga biasanya akan kritis terhadap kita. Apakah artinya Indonesia harus, apakah memang artinya Indonesia harus menuju ke Rusia terlebih dahulu, atau ke Amerika Serikat terlebih dahulu, atau melalui lobby yang dengan... jelas sampai sekarang saya belum melihat adanya lobby atau komunikasi tingkat tinggi, baik tingkat presiden maupun tingkat Menlu antara Indonesia dan Australia. Belum. Kan kita udah ke Amerika, udah ke lain-lain, kok ke Rusia belum. Dan kalaupun itu nanti kelak terjadi, jangan ragu untuk bersikap kritis dan menyatakan speak truth to power gitu. Menyatakan, hey, yang Anda lakukan itu menyusahkan semua orang, termasuk Indonesia sendiri. Lihat harga minyak sekarang $100. Anggaran kita jadi terjepit. Kenapa? Karena serangan Anda ke Ukraina. Ya, belum dari segala hal yang tadi disebutkan oleh Pak Gilang. Ya. Intinya kita bebas aktif harus berani terhadap semua orang, baik terhadap Amerika, tapi juga dalam kasus ini terhadap Rusia. Baik, termasuk juga sepakat dengan pernyataan dari Rusia bahwa Indonesia tidak perlu takut begitu ya dengan segala macam tekanan. Mas Gilang, catatan terakhir dari Anda. Dulu saya pernah mendengar cerita dari orang di Kementerian Luar Negeri bahwa Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak pernah mengatakan tidak. Berarti kita iya aja, kita ikutin aja semuanya. Nah, untuk saat ini momen yang pas menurut saya. Kita bisa bilang ke Rusia, no, enough is enough. Gitu. Apa yang kalian lakukan itu cukup. Udah terlalu banyak orang yang meninggal, terlalu banyak keresahan yang kalian lakukan, terlalu banyak kerusakan yang telah kalian buat. Ya benar, kita saat ini sudah harus menekan menginjak kaki kita, we stand where we stand, bahwa kita sudah tidak kuat lagi melihat ini semua dan segera mengambil tindakan lebih proaktif ya untuk bisa mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan perang ini. Baik, Mas Gilang, Pak Dino, Mas Farhan, satu kata dari Anda, perlukah Indonesia merasa dilema? Tidak sama sekali. Baik, kita tunggu apa langkah dari Kementerian Luar Negeri begitu ya, dan juga dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan coba menghadirkan G20 ini menjadi sebuah forum yang memang bisa bergengsi dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk menyelenggarakannya. Mas Farhan, Pak Dino, dan juga Mas Gilang, terima kasih untuk waktu Anda Bapak-Bapak pada malam hari ini. Salam sehat. Terima kasih untuk waktunya di MNC News. Terima kasih Rizka, baik. Pak Farhan. Dan pemirsa, sebagai tuan rumah, Indonesia memang harus menyelenggarakan G20 tepat waktu di tengah tantangan yang dihadapinya. Diharapkan negara-negara anggota G20 berupaya untuk bersama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan terutama ekonomi yang melanda dunia, bukan justru menjadi sebuah tantangan lain. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime untuk hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rizka Indah, sampai jumpa.